perairan Nusantara. Laksanakan latihan peran pembekalan di laut. Kebanggaan dari semua korps wanita angkatan laut atau Kowal seperti saya bisa bertugas di KRI Bima Suci. Pilih sosok wanita di TNI Angkatan Laut dalam Kartika Jalakrida 2020. Inilah perjalanan saya, Minanti Rohanta, dengan berlayar bersama KRI Bima Suci. Selengkapnya hanya di Journey Way to Explore. Taruni, bangun Taruni! Taruni! Ayo harga pagi, Sun! Yuk bangun! Sun, bangun! Harga pagi! Bangun! Sekitar pukul 5 pagi, Taruni Akademi Angkatan Laut akan dibangunkan. Membasuh muka. Berganti pakaian sesuai dengan kegiatan. Di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan tetaplah dijaga. Olahraga merupakan agenda wajib Taruni dan Taruna KRI Bima Suci yang dimulai sekitar pukul 6 pagi. Sekarang menunjukkan waktu sekitar pukul 6 pagi. Dan inilah kegiatan para Taruna dan Taruni di mana mereka berolahraga bersama. Jika dilihat, nah ini mereka sedang sit up. Dan nanti akan ada kegiatan olahraga lainnya, yaitu naik tiang. Dapat kami tunjukkan, nanti mereka akan naik terus ke bagian tengah, lalu pindah tali ke bagian kanan hingga turun ke bawah. Usai olahraga, Taruna-Taruni akan sarapan bersama yang tentunya memiliki aturan. Makan pun harus dengan table manner internasional. Nah, kalau table manner itu yang pertama kita menjuru kepada table manner internasional. Kemudian table manner kami menggunakan sendok dengan garpu. Disusun juga sedemikian rupa sehingga kami makan runtut. Kemudian kami makan semua lauk dan sayur, nasi maupun kerupuk wajib habis bersamaan. Kemudian baru memakan buah. Perwakilan Taruna-Taruni secara bergantian akan makan siang dan makan malam bersama dengan perwira. Makan siang adalah waktunya mentor untuk bertanya kepada Taruna-Taruni, sedangkan makan malam, Taruna-Taruni yang bertanya kepada seniornya. Maksud dan tujuan makan siang bersama perwira dan Taruna, maksudnya pertama bahwa di sinilah tempat untuk pertama makan siang tentunya, kemudian yang kedua biar Taruna mengenal senior-senior yang ada di kapal ini. Kemudian yang tiga, di sini adalah satu sarana untuk saling pada saat makan maupun selesai makan ada satu tempat untuk sharing informasi. KRI Bima Suci merupakan kapal layar latih bagi Akademi Angkatan Laut. Sebagai penerus Dewa Ruci, KRI Bima Suci mulai berlayar sejak 2017 dari negara pembuatannya, yakni Spanyol. Hingga 2019, KRI Bima Suci telah mengarungi berbagai samudra lintas negara seperti Rusia, Jepang, Korea, Australia,
dan masih banyak negara lainnya. Untuk pelayaran kali ini, kita akan melaksanakan pelayaran selama 98 hari. Dan nanti akan kembali ke Surabaya kembali pada tanggal 2 Januari 2021. Praktek pertarungan ini sama saja ketika kita melaksanakan pelayaran di luar negeri. Namun pada tahun ini kebetulan wabah COVID-19 ini sehingga pimpinan TNI Angkatan Laut memutuskan untuk melaksanakan pelayaran Kartika Jalan Kerja ini cukup di dalam negeri. Namun demikian kita melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, kemudian melaksanakan latihan atau praktek pada para taruna sesuai dengan korpsnya masing-masing. Selamat beraktivitas dan berlatih. Tetap semangat dan sehat selalu dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak pada setiap kegiatan. Kali ini kami akan berlayar bersama dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara menuju landasan Angkatan Laut Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Seperti apa kegiatan Taruni saat berlayar? Perjalanannya usai jeda berikut ini. Angkatan Laut hanya dapat masuk dalam 3 korps atau jurusan, yakni pelaut, elektronika, dan suplai. Anjungan kapal merupakan pusatnya Taruni Korps Pelautan Elektronika dalam berlatih. Saat ini saya berada di anjungan utama atau pengendalian utama. Terlihat ada beberapa monitor seperti CCTV, lalu ada perakiran cuaca, serta ada berita internasional. Di sini pun saya juga melihat ada taruna dan taruni yang sedang belajar ya. Halo. Dengan Semaratar Elektronika Arum. Oke, Arum jurusan elektro. Siap. Ini saya dengar ada laporan, bisa dijelaskan? Iya, jadi laporan ini berasal dari haluan di kapal KRI Bimasuci karena di haluan terdapat pengawas. Setiap pengawas melaporkan setiap 15 kali kontak apa saja yang berada di sekitaran kapal KRI Bimasuci. Untuk Korps Elektro sendiri mengawai tentang pesawat elektronika yang ada di KRI Bimasuci. Yang bisa dilihat ini ada radar, ada echo-sounder, GPS, dan juga ada di display radar sendiri itu juga bisa dialihkan menjadi aplikasi FDIS. Itu fungsinya agar mengetahui kapal apa yang sedang di sekitaran KRI Bimasuci. Dalam anjungan utama, saya juga bertemu dengan Yongsua, Taruni Korps Pelaut yang sedang menentukan posisi kapal menggunakan GPS dan bintang. Namun kali ini, Yongsua belajar menggunakan GPS. Sekarang saya sedang melakukan penguploadan posisi kapal. Upload posisi kapal. Bisa di ini seperti ini yang kamu gambarkan atau? Ya ini jadi dalam penentuan posisi kapal itu ada beberapa cara. Yang saya pakai menggunakan posisi GPS kapal. Karena saya menggunakan GPS, maka tandanya berbentuk wajik. Lalu di sini kita kasih bentuk wajik. Semisal saya menggunakan bintang, maka tandanya 2 lingkaran. Lingkaran 1, lingkaran 2. Berarti nanti titik potongnya dikasih tanda lingkaran. Di luar anjungan, ada Nur Indah dari Korps Elektronika yang sedang belajar mengemudikan kapal secara manual. Ini kamu saat ini sedang mengemudikan kapal, bisa dibilang seperti itu? Siap. Kamu jurusan apa? Siap, kami Taruna Korps Elektronika. Elektronika, berarti elektronika juga belajar membawa kapal? Siap, jadi selain kami belajar tentang hal-hal pesawat navigasi seperti radar, kami juga belajar tentang mengemudikan kapal. Jadi kami di sini dalam mengemudikan kapal kami berpatokan pada halu kapal baringan. Jadi di sana ada repeater. Yang ini? Iya. Ya. Jadi kami mengemudikan kapal sesuai dengan yang kami diarahkan dari anjungan.
Supply akan berurusan dengan administrasi dan logistik. Contohnya saja urusan dapur. Jadi ini adalah dapur di mana Taruni Corps Supply mereka belajar di sini. Saat ini pun saya melihat ada yang sedang memotong bahan-bahan masakan, ada yang sedang memasak juga. Saya pertama akan tanya Yurike, hai. Kamu di sini lagi potong daun bawang ya? Ya, Kamu Corps Supply dari Supply ya? Kamu belajarnya apa aja sih biasanya di sini? biasanya kalau untuk memasak sendiri ini dilakukan setiap pagi hari. Diambil bahannya dari lower deck di bawah. Bahan-bahannya ini diambil dari press room menggunakan lift, terus yang ada di sebelah sana. Nanti setiap bahan-bahan ini dicuci dulu, dibersihkan, sebelum potong. Untuk pemasakannya seperti daging, ikan itu nanti pas mau dikelola baru dicuci. Nah di sini ada yang lagi masak. Halo Rahil, saat ini lagi masak nih ya? Ya. Kamu biasanya belajar apa saja nih kalau terkait dengan memasak ini? Apakah didampingi oleh chef atau bagaimana terkait dengan bumbu-bumbu dan lainnya? Ya, sekarang saya masih didampingin sama chefnya dahulu karena ini masaknya buat satu kapal. Satu kapal. Tapi biasanya porsinya itu sudah ditentukan sama chef. Lalu selain itu apa lagi kira-kira yang kamu pelajari terkait dengan masak nih di dapur gitu? Ya, selain masak di dapur, kita juga mempelajari tentang bagaimana cara mengambil makanan dari press room. Press room menjadi tempat penyimpanan logistik bahan-bahan makanan karena waktu perjalanan di laut yang cukup panjang. Saat melintasi Selat Malaka pada siang hari, taruna-taruni melakukan praktek bestex matahari, yaitu menggunakan sextant untuk menentukan posisi kapal secara manual. Jadi tadi aku pakai alat ini untuk melihat titik horizontal air laut sama matahari untuk mengetahui keberadaan kita sekarang itu di titik mana. Dan tadi saya sudah mencoba, hasilnya ini 69 derajat 15 menit ya. Dan tadi pun saya juga diajarin sama Yosua. Jadi untuk melihat titik ini kita membutuhkan 2 kali ya dengan jeda waktu sekitar 12 sampai 30 menit. Ini tadi pertama, nanti kita coba lagi setelah 15 menit kemudian. Terlalu terang. Oke. Jadi ini sebenarnya digunakan apabila mesin GPS mati. Alat elektronik yang di anjungan utama itu mati, kita bisa menggunakan alat sextant ini untuk membaring di mana posisi kita saat di laut. Selain matahari, kita juga bisa membestek bintang. Tapi kalau untuk bintang, kita harus menggunakan 3 waktu yang berbeda. Tapi kalau untuk matahari, hanya menggunakan 2 waktu yang berbeda, kita sudah bisa menemukan posisi kita. Kalau lower lim itu tempel di bawah bintang. Selain matahari, praktek lainnya ialah bestex bintang. Di sini, taruni Korps Pelaut harus melihat bintang yang di bestex dengan peta bintang. Taruni pada tahun 2017 yang membawa KRI Bimasuci dari Spanyol saat ini telah menjadi perwira wanita satu-satunya di kapal ini. Siapakah dia? Perwira tersebut berada di dalam anjungan utama. 025 nautical mil, kecepatan 895. Jadi itu dia perwira wanita yang ada di anjungan utama yang bertugas sebagai membawa kapal. Halo, Mbak Farah. Halo Mbak Farah, ini bisa diceritain tidak bagaimana perjalanan ketika menjadi taruni hingga akhirnya perwira dan membawa kapal? Jadi perjalanan hidup seorang taruni, pertama kita melakukan tes, beberapa tes. Lalu saat udah menjadi taruni, kami dibagi 3 korps. Ya, sama aja seperti kejuruan, ada pelaut, elektro, dan supply. Mbak Farah ini Kalau saya sendiri pelaut. Nah, untuk saat ini saya sedang jaga sebagai asisten perwira jaga. Asisten perwira jaga itu yang dibawahi oleh Paga. Paga itu pengganti komandan ketika kapal sedang berlayar. Kamu ini kan bisa dibilang perwira wanita dan satu-satunya di sini di Bimasuci. Gimana rasanya? Apakah ada kesulitan kendala saat ini? Kalau sih ada kendala.
karena kan saya perempuan sendiri gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan kebanggaan dan kesenangannya, banyak dibangga dan kesenangannya. Karena tidak semua korps wanita angkatan laut atau kowal seperti saya bisa bertugas di KRI Bima Suci. Aku bisa dibilang pertama nih ya, bisa dibilang legend lah nantinya sebagai wanita pertama di sini. Dan tadi pun Farah sempat bilang ada kesenangannya. Ya. Apa itu, bisa disampaikan tidak? Mungkin kalau sebagai korps pelaut punya kesenangan sendiri bisa membawa kapal, punya kebanggaan sendiri. Kapal ini dibilang seperti jarang. Di Indonesia cuma ada dua, Dewa Ruci sama Bima Suci. Jadi nggak semuanya bisa ikut peran layar. Seperti yang disampaikan Letda Farah, peran layar akan dilakukan taruna-taruni apabila KRI Bima Suci akan mengembangkan layar. Kali ini taruna-taruni Akademi Angkatan Laut ke-67 akan mengembangkan 3 layar untuk berlatih. Tadi kami melaksanakan peran layar. Untuk taruna akan menjadi penarik tali. Nah, saat kami menarik tali itu akan dipimpin oleh seorang bosman dan akan mendengarkan aba-aba dari bosman tersebut. Ketika berlayar, sebuah kapal layar dapat melaksanakan akselerasi ketika layar tersebut memakan angin. Lalu ada kala di mana mesin di kapal layar mungkin dalam keadaan mati atau mungkin BBM-nya tidak cukup. Nah, di situ akan dilaksanakan pengembangan layar-layar. Kegiatan taruna-taruni lainnya ialah RAS atau Replenishment at Sea di perairan utara Pulau Bengkalis, Selat Malaka bersama KRI Teguh Umar 385. RAS merupakan kegiatan bertukar barang antar kapal yang sedang berlayar. Kita beri nama kegiatan hari ini adalah mailback transfer. Kita melaksanakan salah satu profesi yang diajarkan kepada taruna, yaitu pembekalan di laut. Yaitu pembekalan di laut itu terdiri dari bisa untuk melaksanakan refueling at sea atau pengiriman bahan atau memberikan benda-benda yang bisa kita gunakan untuk dikirimkan ke kapal yang lain atau memindahkan personil-personil yang dimungkinkan untuk dipindahkan ke kapal yang kita tuju. Dalam memindahkan barang, titik koordinat harus sesuai dengan kesepakatan antar kapal dan pertahankan kecepatan serta jarak. Dalam hal ini kita harus sama-sama memiliki kecepatan yang sama. Kita harus mempertahankan kecepatan dengan jarak yang kita inginkan sehingga memungkinkan transfer tersebut bisa dilaksanakan. Setelah berlayar selama 5 hari, dari Pelabuhan Belawan menuju Tanjung Uban melalui Selat Malaka, akhirnya kami pun segera bersandar. Peran parade roll itulah yang dilakukan oleh 85 taruna Akademi Angkatan Laut saat bersandar ataupun bertolak. Mereka naik ke tiang layar KRI Bima Suci dan mengatur posisi. Peran tersebut sebagai penghormatan kepada orang-orang yang menyambut ketika sampai di Tanjung Uban. Dengan berlabuhnya di Tanjung Uban, maka inilah akhir perjalanan kami bersama taruna-taruni serta perwira dengan berlayar bersama KRI Bima Suci. Metro TV, knowledge to elevate.